Pernah nggak ngerasa gini? Kamu bangun tidur, terus lihat jam, dan kamu sadar kalau kamu udah tidur 8 jam penuh. Secara teori harusnya badan kamu seger dan siap tempur. Tapi kenyataannya, pas kaki nyentuh lantai, badan malah kerasa berat banget. Kepala pusing, mata perih, dan perasaan lelah itu justru makin jadi. Padahal kalau diingat-ingat lagi, kemarin kamu nggak habis lari maraton keliling kota. Kamu nggak habis angkat beban berat di gym atau kerja fisik yang kuras tenaga. Seharian kamu mungkin cuma duduk di depan laptop, meeting lewat Zoom, atau bahkan cuma rebahan. Tapi rasanya mirip kayak kamu baru aja habis mindahin satu gunung sendirian. Kita sering banget nganggep tubuh manusia itu persis kayak baterai HP. Logikanya sederhana, kalau energinya habis atau lowbat, ya tinggal dicolok ke charger alias tidur. Dan besok paginya indikator harusnya balik hijau atau 100%. Tapi masalahnya banyak dari kita yang udah isi daya semalaman, tapi pas bangun persentasenya tetap nempel di 5%. Masih merah dan masih di posisi safer mode. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena yang habis bukan cuma baterai fisikmu. Hari ini di Pulang Ngopi, kita bakal bedah secara logis kenapa capek mental jauh lebih melelahkan daripada capek fisik. Dan kita bakal cari tahu kenapa bantal paling empuk sekalipun gak akan pernah jadi solusi kalau sumber masalahnya ada di dalam sini. Mari kita bahas. Sebelum kita protes kenapa tidur gak ampuh, kita harus tahu dulu seberapa rakus otak kita sebenarnya. Secara fisik, otak manusia itu kecil, beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badanmu. Tapi jangan ketipu sama ukurannya. Icon kecil ini makan jatah energi yang luar biasa gede, yaitu sekitar 20% dari seluruh energi yang dihasilkan tubuh. Bayangin, satu organ kecil ini butuh bahan bakar yang sama banyaknya dengan seluruh otot di badanmu saat beraktivitas normal. Biar gampang, coba bayangin tubuhmu itu sebuah mobil. Selama ini kita sering nyamain rasa capek dengan kondisi ban yang kempes atau bensin yang habis. Ini yang kita sebut capek fisik. Solusinya gampang, tinggal tambal ban, isi bensin alias makan, atau parkir mobilnya di garasi alias tidur. Besoknya mobil harusnya bisa jalan lagi dengan mulus. Tapi masalahnya yang kita bahas sekarang beda. Capek mental itu bukan soal bensin habis, tapi soal mesin yang overheat. Bayangin kamu maksa mobil itu lari di gigi satu dengan kecepatan tinggi selama berjam-jam. Meskipun bensinnya masih penuh dan bannya masih baru, mesin di dalam bakal panas luar biasa. Pas kamu parkir mobilnya di garasi dan kamu tinggal tidur, mesin itu nggak langsung dingin seketika. Dia masih mendidih di balik kap mesin. Nah, ini poin utamanya. Otak kita itu nggak punya tombol off. Pas kamu tidur, otak memang pindah ke mode istirahat, tapi dia nggak benar-benar mati. Kalau sebelum tidur otakmu masih dipaksa kerja keras memproses masalah, emosi, atau tumpukan informasi, dia bakal terus berputar meskipun matamu merem. Hasilnya, kamu bangun pagi dengan kondisi bensin penuh, tapi mesin kepalamu masih panas sisa semalam. Itulah alasannya kenapa mobilmu tetap nggak enak dipakai jalan. Jadi, apa yang bikin mesin otak kita sepanas itu? Pernah kepikiran nggak kenapa orang dulu kelihatannya lebih tenang hidupnya? Faktanya, secara logis beban otak kita sekarang itu gila-gilaan. Riset menunjukkan kalau manusia modern memproses informasi dalam sehari lebih banyak daripada orang di abad ke-18 selama umur hidup mereka. Bayangin, apa yang nenek moyang kita pelajari dari lahir sampai mati, kita telan cuma dalam waktu 24 jam. Otak kita masih sama, tapi volume datanya meledak ribuan kali. Otak kita itu alat pemrotes data yang sangat disiplin. Masalahnya dia nggak bisa milih mana data yang harus diabaikan secara otomatis. Setiap kali kamu scrolling media sosial, meskipun cuma sedetik, otakmu dipaksa kerja keras. Dia harus mutusin ini video lucu nggak? Ini berita hoak bukan? Ini baju bagus enggak ya? Ini siapa ya? Setiap pertanyaan kecil itu butuh daya komputasi. Di sini letak kesalahan logika yang sering kita buat. Kita mikir kalau sambil rebahan dan main HP, kita itu lagi istirahat. Padahal secara teknis, kamu cuma mengistirahatkan otot kaki dan punggungmu. Otakmu, dia lagi lari maraton.
Dia lagi memilah ribuan data nggak berguna, dari gosip artis sampai iklan sabun yang sebenarnya nggak perlu dia simpen. Dalam dunia psikologi, ini yang disebut beban kognitif. Gampangnya, otakmu itu punya kapasitas tangki yang terbatas. Setiap informasi baru yang masuk itu kayak tetesan air. Kalau kerannya nggak pernah ditutup, tangkinya bakal luber. Dan pas tangki itu luber, rasanya adalah rasa capek luar biasa yang kita bahas tadi. Jadi kalau ada yang bilang istirahat sambil main HP itu cara buat balikin energi, itu adalah sebuah kebohongan logis. Kamu bukan lagi istirahat, kamu cuma ganti jenis pekerjaan. Dari kerja kantoran ke kerja sortir data digital. Kalau kamu mau mesin otakmu dingin, langkah pertamanya adalah tutup dulu keran informasinya. Selain karena banjir informasi, ada satu lagi pencuri energi yang gak kita sadari, mengambil keputusan. Mungkin kamu mikir, cuma milih baju doang kok, apa susahnya? Masalahnya, otak kita gak ngelihat itu sebagai hal sepele. Setiap kali kamu memilih sesuatu, otak butuh bahan bakar bernama willpower atau daya kemauan. Dan kabar buruknya, stok bahan bakar ini ada batasnya tiap hari. Bayangkan willpower ini kayak jerigen bensin kecil di kepala kamu. Setiap keputusan sekecil apapun bakal nguras bensin itu. Milih menu sarapan, bensin berkurang. Milih rute jalan supaya nggak macet, berkurang lagi. Mutusin buat balas chat sekarang atau nanti, bensin pun lagi-lagi berkurang. Meskipun kelihatannya remeh, setiap pilihan ini narik energi dari sumber yang sama dengan saat kamu ngerjain tugas kantoran yang berat. Fenomena ini disebut decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Logikanya gini, makin banyak pilihan yang kamu buat dari pagi, makin tipis sisa bensin yang kamu punya di sore hari. Itu sebabnya pas udah malam kamu sering ngerasa blank. Ditanya mau makan apa, rasanya capek banget buat mikir. Bukan karena kamu malas, tapi karena mesin mengambil keputusan di otakmu udah bener-bener mogok. Inilah alasan kenapa orang-orang super sibuk kayak Mark Zuckerberg atau mendiang Steve Jobs seringnya pakai baju yang itu-itu aja. Mereka bukan gak mampu beli baju baru, tapi mereka paham secara logis. Mereka gak mau buang-buang bensin willpower di pagi hari cuma buat milih warna kaos. Mereka simpan energi itu untuk keputusan yang lebih besar dan penting. Jadi kalau kamu ngerasa capek banget secara mental di akhir hari, coba cek. Jangan-jangan kamu terlalu banyak jajan keputusan gak penting sejak bangun tidur. Ingat, setiap pilihan ada harganya, dan harganya adalah energi otakmu sendiri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kalau kita sudah tahu otak kita lelah, kenapa tidur gak selalu berhasil memperbaikinya? Logikanya gini, tidur itu mirip kayak kamu melakukan restart pada komputer. Teorinya, dengan mematikan dan menyalakan lagi sistemnya, semua bakal kembali seger. Tapi, kalau sistem operasi di dalamnya sudah error karena kebanyakan beban data, mau kamu restart 1000 kali pun, pas nyala lagi tetap bakal lemot. Tidur itu mengistirahatkan tubuh, tapi tidur nggak otomatis menutup tab-tab yang masih terbuka di kepala kamu. Kalau sebelum tidur kamu masih mikirin kerjaan besok, masih ngerasa bersalah karena tugas yang belum beres, atau masih kepikiran omongan orang, otak kamu sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia tetap jalan di latar belakang buat nyimpen data-data itu supaya nggak hilang. Inilah alasannya kenapa kamu bangun dengan perasaan tetap lelah. Terus gimana solusi logisnya? Kita butuh menutup tab-tab itu secara manual sebelum tidur. Salah satu cara paling efektif adalah brain dump. Caranya sederhana, ambil kertas, tulis semua hal yang lagi ada di pikiranmu. Dari jemuran yang belum diangkat sampai strategi kerjaan minggu depan. Dengan menulis, kamu sebenarnya lagi bilang ke otak, ini datanya udah aman di kertas. Kamu gak usah pegangin terus, lepasin aja. Langkah kedua adalah digital detox singkat sebelum tidur. Kasih waktu otak kamu minimal 30 menit tanpa asupan data baru. Jangan kasih dia makanan berupa scrolling video pendek atau baca berita berat tepat sebelum merem. Biarkan mesin otakmu punya waktu buat mendinginkan sebelum benar-benar masuk ke mode tidur. Intinya tidur itu cuma separuh perjalanan. Separuh sisanya adalah gimana kamu mastiin gak ada beban yang kamu bawa ke tempat tidur. Tutup tabnya.
dinginkan mesinnya, baru tidur. Dengan begitu, pas bangun nanti kamu benar-benar dapat energi yang baru. Jadi kesimpulannya sederhana, rasa capek itu nggak selamanya soal fisik. Kita seringkali ngerasa remuk bukan karena otot kita lelah, tapi karena kapasitas mental kita udah luber. Kalau besok pagi kamu bangun dan masih ngerasa lelah, jangan cuma tanya, saya kurang tidur berapa jam ya? Tapi mulailah bertanya, ada berapa banyak beban yang belum saya lepaskan dari kepala? Percayalah, otak yang tenang jauh lebih cepat pulih daripada tubuh yang cuma dipaksa rebahan. Istirahat itu bukan cuma soal memejamkan mata, tapi soal memberikan ruang napas buat pikiranmu. Mari kita mulai lebih jujur sama otak kita sendiri. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di Pulang Ngopi berikutnya.